Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas deformasi plastis yang merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Perawatan 1. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Yohanes Agus Dayatun, pengajar di Prodi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum di Teknik Mesin S1 mata kuliah Teknik Perawatan 1. Bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah ini, saya persilahkan nanti menuliskan nama dan nomor induk mahasiswa di kolom komentar. Dan untuk nomor induk mahasiswa cukup ditulis 5 digit terakhir. Karena kalau ditulis semuanya nanti akan ditolak oleh YouTube. Baik, kita mulai saja kuliah ini. Deformasi plastis itu adalah sebuah perubahan bentuk yang permanen dari sebuah benda. Tetapi belum sampai patah. Seperti misalnya pada layar ini, itu sebuah sendok yang bengkok pada gagangnya. Tetapi belum patah. Ini adalah deformasi plastis. Atau dalam bahasa yang sederhana, itu disebut berubah bentuk. Salah satu kegagalan pada elemen mesin itu apabila elemen mesin itu mengalami perubahan bentuk atau deformasi plastis. Atau kalau bahasa bengkel itu ya peyok gitu ya. Kalau terjadi deformasi plastis tentu performance mesin akan terganggu. Ini beberapa contoh lagi deformasi plastis. Dan bedanya dengan patah. Contoh ini yang saya tunjuk ini deformasi plastis buah sendok. Jadi dia melengkung. Tapi kalau itu kemudian momen lengkung yang dikenakan itu diteruskan atau ditambah besar, maka akibatnya bukan deformasi plastis lagi, tetapi menjadi patah. Kita batasi pada deformasi plastis. Contoh lagi ini adalah sebuah animasi dari sebuah program komputer di mana sebuah batang diberi beban di tengah. Di batangnya itu tumpuannya sendi-sendi, kemudian tengah ada beban sehingga menderita momen lengkung, dan ketika beban itu dihilangkan ternyata batangnya tetap bengkok. Nah, ini deformasi plastis. Jadi sekali lagi, deformasi plastis itu adalah perubahan bentuk yang permanen. Contoh lagi, ini ada sebuah jembatan yang sangat fatal. Ya. Jembatan ini mengalami deformasi plastis sehingga jembatannya melengkung. Mengapa bisa begitu? Tentu karena ada penyebab. Kalau kita mengacu ke contoh-contoh tadi, maka penyebabnya adalah terkena momen lengkung. Kemudian juga terjadi pada misalnya bearing atau laker gitu ya. Nah, itu bisa saja karena sesuatu gitu, bebannya berlebihan, maka cage atau juga rollernya itu bisa peyok atau mengalami deformasi plastis. Kalau kita kembali ke sifat fisik material, khususnya baja, kita mengenal istilah
stress and strain diagram. Bahwa stress and strain diagram itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan nilai tegangan yang terjadi yang merupakan fungsi daripada regangan. Di namanya saja stress and strain, jadi tegangan dan regangan. Kita tahu semakin benda itu semakin meregang atau mulur gitu, maka tegangannya semakin menderita tegangan. Atau bisa juga dibalik. Kalau sebuah material menderita tegangan semakin tinggi, maka akan semakin mulur atau meregang. Kalau kita kembali ke sifat fisis itu, maka apabila kita ingat lagi terkait uji tarik, di tegangan dan regangan itu mempunyai hubungan elastis, artinya linier. Kalau tegangan ditambah, maka regangannya bertambah sesuai dengan pertambahan tegangan. Atau sebaliknya, kalau regangannya ditambah, maka tegangan yang timbul pada material itu akan bertambah dan pertambahannya sebanding dengan regangan. Ini disebut daerah elastis. Daerah elastis itu merupakan sebuah daerah yang materialnya itu juga berubah bentuk. Tetapi apabila penyebab perubahan bentuk itu dihilangkan, maka ukuran daripada benda tadi akan kembali ke ukuran semula. Jadi misalnya panjangnya 3 cm, kemudian dikenai uji tarik itu misalnya hanya sedikit saja, dia akan mundur katakanlah 1 mm, maka ketika beban tarik itu dihilangkan, dia akan kembali ke ukuran semula ke 3 cm. Nah, itu artinya perubahannya itu tidak permanen. Apabila penyebab perubahan itu dihilangkan, ukuran kembali ke bentuk semula. Itu artinya masih elastis. Kita tahu bahwa ketika uji tarik ada daerah elastis. Namun apabila uji tarik itu dilaksanakan selanjutnya gitu ya, maka akan ada sebuah daerah yang apabila terjadi perubahan ukuran, perubahannya itu menjadi konstan atau permanen. Nah, itu artinya sudah daerah plastis. Daerah plastis ini si bendanya belum patah, hanya berubah bentuk. Lain ceritanya kalau kemudian tetap saja diberi tegangan gitu ya, ditarik lagi sampai kemudian bendanya menjadi rusak atau patah. Tentu setelah memasuki daerah di luar plastis, kita sebut ada daerah yielding dan daerah patah. Deformasi plastis itu terjadi di daerah plastis ini. Kalau di sini di kurva B sampai C. Jadi apabila beban itu melebihi daerah plastis, maka elemen mesin akan penyok. Jadi itu penyebab terjadinya deformasi plastis. Dan kita tahu bahwa ada pembagian daerah ya. Ini daerah AB linier, BC ini lengkung daerah plastis, kemudian daerah CD itu adalah daerah luluh, kemudian E itu tension strength dan lain-lain. Dan kita tahu kalau kita belajar elemen mesin, kita harus tahu kekuatan tarik material supaya kita bisa menentukan apa yang disebut dengan desain stres atau tegangan yang diizinkan. Nah, oleh karena itu maka elemen-elemen mesin itu supaya ketika dia dioperasikan tidak berubah bentuk,
maka desain atau tegangan izin itu harus jauh di bawahnya tegangan kekuatan tegangan atau kekuatan tarik. Maka kemudian dikenal adanya angka keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu sudah dibahas di elemen mesin. Konsentrasi kita adalah apabila beban yang timbul ketika mesin dioperasikan itu memasuki daerah plastis sehingga terjadi deformasi plastis. Jadi intinya penyebab daripada deformasi plastis itu salah satunya adalah bebannya melebihi beban plastis atau masuk daerah plastis. Gitu. Tapi mengapa bisa terjadi beban plastis? Sementara ketika didesain, semua direncanakan pada beban elastis. Artinya angka keamanannya sudah membuat tegangan yang timbul pada elemen mesin itu masih di daerah elastis. Tapi mengapa kadang-kadang ada beban plastis sehingga menyebabkan elemen mesin itu menjadi berubah bentuk? Contoh yang gampang saja, kalau saudara mengendarai sepeda motor itu kemudian menabrak pagar atau tembok. Di pabrik tidak direncanakan si motor itu akan menabrak tembok, sehingga tentu tidak diperhitungkan. Tapi ketika saudara kendarai dan nabrak tembok, maka ada kemungkinan beban yang diterima oleh rangka sepeda motor saudara itu melebihi beban desain yang direncanakan pabrik. Artinya melebihi daerah elastis, masuk ke deformasi plastis. Maka bisa menyebabkan shock breaker-nya bengkong gitu ya, atau rangkanya jadi peok gitu. Itu artinya sudah masuk deformasi plastis. Ya itu kan contoh ekstrim ya. Tapi apa ada kegiatan sehari-hari yang bisa menyebabkan timbulnya beban plastis pada sistem mesin? Selalu dicegah itu ya, jangan sampai ada. Tapi prakteknya tetap ada. Misalnya pada sistem perpipaan gitu, kalau terjadi yang namanya water hammer, maka water hammer itu artinya kenaikan tekanan yang tiba-tiba akibat valve ditutup secara mendadak. Maka akan terjadi tekanan yang lonjakan tekanan yang sangat tinggi, dan lonjakan tekanan yang sangat tinggi itu bisa saja memasuki daerah plastis daripada propertis perpipaan sehingga pipanya bisa penyok atau bahkan bisa pecah. Tentu itu hal yang kita intinya deformasi plastis itu terjadi di daerah yang di daerah elastis. Ini grafik stress strain yang memperhitungkan energi yang bisa menyebabkan deformasi plastis dengan perumusan hukum Hooke ya. Silakan diperdalam sendiri di mekanika kekuatan material. Beberapa deformasi plastis akibat beban kejut. Misalnya ini bodi mobil yang tumbuhan, tentu ini deformasi plastis. Beban kejut ya tumbuhan. Kemudian ini ada stang seker yang bengkong. Bisa jadi karena knocking atau karena timing beltnya rusak sehingga terjadi tumbukan antara tekanan pembakaran dan arah laju daripada seker sehingga stang sekernya bisa bengkok. Ini maka terjadi deformasi plastis. Demikian pula kalau kunci ini ya dipakai gitu ya, ternyata nggak kuat akhirnya peok. Atau ini ada contoh pelek sepeda motor yang mungkin sudah lama umurnya atau karena gerunjal gitu ya, sehingga terjadi deformasi plastis. Beberapa contoh elemen-elemen mesin yang mengalami deformasi plastis, misalnya ini valve pada silinder head, stang valve-nya itu ya.
itu bengkong, mungkin juga karena adanya knocking. Ini contohnya ini. Jadi ini deformasi plastis. Ini contoh yang paling gampang adalah ketika kita menancapkan paku pada kayu yang sangat atos gitu. Kita pukul malah pakunya yang bengkok. Itu adalah contoh daripada deformasi plastis. Deformasi plastis selain disebabkan oleh adanya beban yang melebihi kekuatannya, artinya lebih daerah elastis, masuk daerah elastis. Deformasi plastis juga bisa didapatkan karena grip. Grip itu apa? Grip itu adalah sebuah deformasi plastis akibat beban elastis dalam waktu yang lama. Katanya kalau dari grafik tadi, beban elastis tidak akan menyebabkan perubahan yang permanen. Nah, itu kan katanya ya. Tapi pada prakteknya, kalau beban elastis atau beban yang ringan, itu diderita dalam waktu yang lama sekali, maka akibatnya akan terjadi perubahan bentuk pada titik pembebanan itu. Walaupun sebenarnya si komponen itu mampu menahan beban. Contohnya ini ini sebuah baut gitu ya, sebuah baut yang dikencangkan. Ketika masih baru mungkin bautnya nggak apa-apa, tapi lama-lama bautnya bengkok. Ini namanya grip. Contohnya ini juga. Ini adalah gelagar pada sebuah bridge atau jembatan. Dulu ketika baru, jembatan ini lurus, tidak ada lengkungan di sini, dan mampu menahan beban. Tapi berdasarkan atau dengan bertambahnya umur, bisa ratusan tahun begitu ya, itu lama-lama ini terlelah atau krip, terjadi krip. Jadi lama-lama ini menjadi bengkok. Nah, ini namanya krip. Nah, ini contoh baut yang mengandung krip tadi. Nah, kemudian contoh yang paling sering terjadi itu kalau kita punya batang pohon gitu ya, kemudian kita beri beban gitu. Jadi ini yang batang pohonnya tanpa beban. Jam 8 pagi kita kasih beban, katakanlah 1 kilo. Tentu dia akan melendut. Sudah melendut. Gitu ya. Jam 6 sore ternyata lendutannya bertambah. Nah ini namanya grip. Grip ini kalau terkait dengan baja, itu waktu yang dibutuhkan untuk mengalami grip itu lama, bisa 300 tahun. Tetapi kalau itu berada pada suhu tinggi, grip itu sangat cepat. Kapan itu grip terjadi pada suhu tinggi dan di mana? Itu pada suhu-suhu turbin. Turbin itu suhunya tinggi, khususnya gas turbin. Itu bisa 600 derajat Celcius. Kalau steam turbin atau turbin uap itu 500-an ya. Dengan suhu tinggi ini, walaupun ketika didesain, sudu-sudu pada turbin itu sudah dihitung mampu menderita beban yang timbul, sehingga tidak akan terjadi peyok, ya. Tetapi ketika suhunya itu naik 500-600 derajat, maka otomatis kekuatannya juga turun. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya grip. Nah, kalau pada suhu
suhu normal ya, itu creep itu bisa terjadi 300 tahun misalnya, tapi pada suhu yang sangat tinggi, itu hanya 1 tahun itu sudah terjadi creep. Contohnya adalah ini. Ini adalah sudut turbin yang mengalami creep. Jadi terjadi penyok. Sehingga akhirnya pada pada kalangan orang-orang teknik itu, ketika dia berbicara tentang creep itu apa? Creep itu adalah sebuah kerusakan atau perubahan bentuk pada suhu tinggi. Sebenarnya bukan itu ya, tapi deformasi plastis akibat beban plastis dalam waktu yang lama. Tetapi akan dipercepat pada suhu tinggi. Namun karena kalau kita mengamati perubahan terjadinya deformasi plastis, itu butuh waktu 300 tahun. Yang diamati belum apa-apa, yang mengamati sudah pergi ke alam bakal. Tapi kalau hanya 1 tahun kan bisa ya. Sehingga akhirnya di engineering itu kemudian diistilahkan creep itu adalah deformasi plastis pada suhu tinggi. Jadi itu sekilas tentang deformasi plastis yang merupakan salah satu kerusakan pada elemen mesin. Deformasi plastis itu adalah perubahan bentuk secara permanen yang diakibatkan oleh beban yang melebihi beban elastis atau bebannya sudah memasuki daerah plastis. Tetapi deformasi plastis itu bisa terjadi juga akibat creep. Nah, creep itu adalah perubahan bentuk akibat beban elastis dalam waktu yang sangat lama. Namun demikian, creep itu bisa dipercepat dengan lingkungan suhu tinggi. Sehingga creep banyak terjadi pada suhu-suhu turbin. Dan selanjutnya, creep itu adalah deformasi plastis pada suhu tinggi. Jadi itu terkait dengan deformasi plastis. Saya rasa cukup sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih eh, atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mahasiswa peserta kuliah menuliskan nama dan NIM di kolom komentar. Terima kasih, selamat meneruskan kegiatannya. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.